Insya Allah yang akan membawakan ceramah tarawih pada malam hari ini ialah Bapak Ustaz Bukhari Muslim STHI MTHI, dan kepada Bapak Ustaz dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyam sayyidash syuhur wa unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Jamaah tarawih yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kitab suci Al-Quran yang diturunkan pada bulan suci Ramadan, itulah sebabnya sehingga Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Oleh karena di bulan Ramadan ini, mulai dari ayat yang pertama sampai kepada ayat yang terakhir, diturunkan dari Lauhul Mahfuz sampai ke langit dunia yang pertama yang dikenal dengan Baitul Izzah, yang kemudian dari langit dunia yang pertama ini diambil oleh malaikat Jibril sampai diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara munajjaman wa mufarraqan, secara terpisah-pisah sesuai dengan kebutuhan, yang kemudian memakan waktu hingga 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, atau ada yang lebih merinci lagi 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kitab suci Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab samawi yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan jaminan akan orisinalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu, dan kami pula yang akan menjaganya. Kitab-kitab yang lain, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, ini terjadi perdebatan akan orisinalnya. Kalau Quran murni betul, tidak ada perbedaan antara yang diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kepada apa yang ada di hadapan kita saat ini. Bahkan Al-Quran yang kita baca di Masjid Al-Muhajirin ini dengan kitab suci Al-Quran yang ada di Mekah sana di Masjidil Haram, yang ada di Masjid Nabawi, yang ada di Mesir, di Al-Azhar, itu sama persis dengan Al-Quran yang ada di tangan kita saat ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sulit terpatahkan bahwa Al-Quran itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang orisinalnya.
Itu sama persis semenjak masa Rasulullah hingga yang ada saat ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menjaga betul Al-Qur'an di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah ala sab'ati ahrufin, dalam 7 bahasa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 7 bahasa awal dari penurunan Al-Qur'an ini. Bukan 7 qiraat. Kalau 7 qiraat masih ada sampai saat ini. Biasa kita dengar ada yang baca wadduha, ada yang baca wadduha. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi Quran itu diturunkan dalam 7 bahasa. Jemaah yang dirahmati Allah. Kalau di eranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada yang membaca lain daripada apa yang didengarkan oleh sahabat Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, ada yang lain itu langsung dikonfirmasi kepada Rasulullah. Dikonfirmasi apa ini benar atau bukan dari Al-Qur'an. Nabi langsung membenarkan, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang terjadi dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ada yang membaca lain daripada Al-Qur'an, orang itu langsung ditarik oleh Umar bin Khattab, dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kemudian Nabi sampaikan kepada Umar bin Khattab, Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah ala sab'ati ahrufin, dalam 7 bahasa. Iqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang paling mudah daripada Al-Qur'an ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini menimbulkan masalah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Setelah Nabi tidak ada, maka yang terjadi adalah banyak orang yang ingin membaca Quran itu sesuai dengan bahasanya masing-masing, ingin mengumpulkan bahasanya masing-masing. Jemaah yang dirahmati Allah, akhirnya terjadi gerakan-gerakan yang dilakukan, dipelopori oleh para khalifah Rasyidin, di mana Al-Quran ini bisa bertahan orisinalnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misalnya di masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menghadapi orang-orang yang murtad yang meninggalkan Islam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Di eranya Abu Bakar ini banyak para hufazul Quran meninggal dunia. Bahkan terkadang ada yang diadang, ada yang ditipu lalu dibunuh. Banyak penghafal Quran meninggal dunia. Jemaah yang dirahmati Allah, akhirnya muncul inisiatif dari seorang sahabat yang sangat visioner, yaitu Umar bin Khattab. Beliau ini menghadap kepada Khalifah Umar bin Abu Bakar As-Siddiq untuk menyampaikan kegelisahannya melihat keadaan Quran yang bisa terancam akan keberadaan Quran ini. Al-Quran hilang, maka Islam bisa saya hilang. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini disampaikan kepada Abu Bakar, ini Al-Quran ini kalau kita tidak kumpulkan bisa bahaya. Awalnya Abu Bakar tak mau. Bahkan Abu Bakar tanya Umar bin Khattab, apakah kamu mau melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jemaah yang dirahmati Allah, akhirnya dengan berbagai alasan argumen yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, maka setujulah Abu Bakar As-Siddiq itu. Akhirnya disepakati untuk mengumpulkan Al-Quran yang tadinya ada di hafalan-hafalan ini, ada dikumpulkan, ada dipegang sahabat ini, akhirnya dikumpulkan menjadi satu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hasil pengumpulan ini yang dipelopori, yang juga sekaligus sebagai sekretarisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Thabit, juga itu juga yang menjadi ketua tim di masa Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Al-Quran dikumpulkan. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal, diambil Al-Quran yang dikumpulkan itu oleh Umar bin Khattab. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah pemerintahan Umar bin Khattab, masa pemerintahan Utsman bin Affan menghadapi persoalan yang lain. Yang tadinya memang Quran itu diturunkan dalam 7 bahasa. Banyak yang membaca Al-Quran macam-macam, banyak membaca Al-Quran lain-lain. Akhirnya terjadi masalah, perdebatan di kalangan mereka. Maka Utsman bin Affan mengambil inisiatif
Al-Quran ini harus disatukan, harus dibukukan. Kemudian ditetapkan menjadi satu bahasa, yaitu bahasa Quraisy. Alasannya Utsman bin Affan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan Quraisy, maka Al-Quran ini sepantasnya ditetapkan menjadi bahasa Quraisy. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah di antara cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga orisinalnya Al-Quran ini, sehingga setelah ditetapkan menjadi satu bahasa, tidak ada lagi bacaan-bacaan bahasa-bahasa yang lain yang digunakan. Bahkan semua bahasa yang lain itu dibakar oleh Utsman bin Affan. Ini mesti ini yang digunakan, lalu ditulis, dibukukan, lalu itu kemudian disebarkan ke negara-negara Islam. Yang lain dikasih hilang semua. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian era Sayyidina Ali bin Abi Thalib masih ada masalah. Yang membaca Quran, ada yang salah baris, salah harakatnya dalam membaca Quran. Kenapa? Karena Quran di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di masa Abu Bakar, Umar bin Khattab yang tadi dikumpulkan ini, belum ada titiknya, belum ada apalagi harakatnya, titiknya saja ada. Huruf ya, huruf ta, huruf ba, huruf nun sama semua, tidak ada bedanya. Huruf qaf, huruf fa sama, tidak ada bedanya. Huruf tam, zo, demikian seterusnya. Kenapa? Karena tidak ada titiknya, tidak ada harakatnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ ada ulama yang hebat ahli bahasa, yaitu namanya Al-Aswad Ad-Duwali, dipanggil oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang sebenarnya awalnya juga adalah Abdul Aswad Ad-Duwali yang melihat di tengah-tengah masyarakat salah-salah bacaan Quran. Maf'ul bihi-nya tidak tahu membedakan, baca roh saja. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena Abdul Aswad Ad-Duwali ini adalah ahli lugha, ahli bahasa, ahli nahwu sharh, ahli balaghah. Akhirnya paham sekali apa yang dibaca oleh masyarakat. Ini bahaya kalau dibiarkan. Akhirnya dihadapkan kepada Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyampaikan kegelisahan ini. Jamaah yang dirahmati Allah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada beliau, kalau begitu Al-Quran kamu kasih titik, kamu kasih harakat supaya orang baca dengan benar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Abdul Aswad Ad-Duwali mengambil inisiatif pada Al-Quran ini. Huruf ba dikasih titik satu di bawah, huruf ya dikasih 2 titik di bawah, huruf ta 2 titik di atas, ta 3 titik di atas, nun 1 di atas. Jemaah yang dirahmati Allah. Dan orang supaya lebih mudah membacanya, dikasih simbol, tambahkan lagi 1 titik di atas sebagai tanda baca fathah. Kalau ada lagi titiknya di bawah sebagai tanda baca kasroh, titik di samping sebagai tanda harakat dhammah. Jemaah yang dirahmati Allah, yang pelopor itu adalah Abdul Aswad Ad-Duwali. Jemaah yang dirahmati Allah, atas perintah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian ini masih ada masalah-masalah yang muncul. Maka di masa seorang ulama besar yang bernama Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ini juga ahli bahasa yang sangat luar biasa. Ini kitab-kitabnya banyak ditemukan sekarang. Jemaah yang dirahmati Allah, beliau ini mengambil inisiatif untuk memberikan harakat. Kalau tadinya tanda fathah berupa titik, maka beliau kasih alif di atas miring, alif kecil miring di atas. Kalau kasroh, alif di bawah miring. Kemudian kalau baris dhamma dikasih waw kecil di atasnya. Nah, itulah yang kemudian sekarang yang kita kenal harakat-harakat yang kita lihat sekarang ini. Itu diprakarsai oleh seorang ulama besar yang bernama Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian Islam semakin berkembang, menyebar ke berbagai pelosok dunia. Orang yang kesulitan, orang yang bukan, yang non Arab, kesulitan menyebutkan lafaz-lafaz daripada Quran itu. Huruf ja, huruf za sama semua. Akhirnya biasa juga kita dengar ijazul jilatil ardu jiljala'ah. Jemaah yang dirahmati Allah, ini masalah lisan kita beda dengan lisannya orang Arab, sulit dibedakan. Huruf dalam Al-Quran itu, satu karakter huruf itu punya bacaan yang berbeda-beda, tentu maknanya jauh lebih beda lagi. Oleh karena itu, maka seorang ulama besar yang hidup di awal-awal abad ketiga Hijriah yang bernama Abu Ubaid Qasim bin Salam, yang kemudian mencetus ilmu tajwid di qiraatil Quran.
kemudian jelas kita dengan berpatokan kepada ilmu tajwid. Di situ ada makhrajul huruf, sifat-sifat huruf itu menyebutkannya seperti apa. Akhirnya orang-orang yang belajar Quran, yang menghafal Quran, karena sudah ada ilmu tajwid di qiraatil Quran yang dijelaskan oleh Abu Ubaid Qasim bin Salam tadi itu, sehingga kita enak membaca Quran, mendengarkan orang membaca Quran. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tapi persoalannya adalah orang yang hafal Quran itu jelas dia sudah punya kontribusi untuk menjaga Quran. Yang menghafal Quran hingga 30 juz, alhamdulillah saat ini kita masyarakat Indonesia luar biasa antusias untuk menjaga Quran itu. Buktinya apa? Rumah-rumah tahfiz ada di mana-mana. Pondok-pondok pesantren, bahkan ada pondok pesantren digratiskan semuanya santrinya demi menghafal Quran. Banyak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun biaya ada yang biaya mahal juga banyak. Apapun alasannya, latar belakangnya untuk membangun lembaga tahfiz itu, paling tidak itu sudah berkontribusi menjadi bagian daripada inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dia ini menjadi bagian daripada menjaga Al-Quran ini. Jemaah yang dirahmati Allah, kita pertanyaannya adalah apakah kita juga ini seperti itu? Allah menggunakan bahasa yang sangat indah, menggunakan dhamir nahnu. Nahnu itu adalah mutakallim al-ghair au mu'azzim. Apa maknanya mutakallim al-ghair? Mutakallim untuk menghormati awil mu'azzim, menghormati yang lain. Kira-kira mirip-mirip dalam bahasa tak? Kalau untuk menyebutkan seseorang yang menggunakan bahasa kita, tidak menggunakan kamu, tidak menggunakan kau bukan itu, tapi menggunakan bahasa penghormatan, yaitu bahasa kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahasa kami itu lebih terhormat. Dan itu digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah menghargai dalam proses penjagaan Quran itu, termasuk turunnya Al-Quran, itu punya kontribusi yang lainnya dari makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Punya kontribusi malaikat Jibril, punya kontribusi Nabi sallallahu alaihi wasallam, punya kontribusi para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, punya kontribusi orang-orang yang menghafal Quran, dan termasuk orang yang membiayai orang yang menghafal Quran, orang yang membantu pondok-pondok pesantren untuk menjaga memelihara Quran, yang membantu TPA, TPQ, bahkan memberikan biaya-biaya kepada orang-orang untuk belajar Al-Quran. Itu termasuk bagian daripada inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dan itu akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, kita membaca Quran, belajar tajwidnya, apalagi sambil belajar tafsirnya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dipenuhi malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mendoakan kerahmatan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang ada di situ dimintakan ampunan oleh para malaikat-malaikat, dan termasuk Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyebut orang itu di hadapan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Saking diistimewakannya orang yang mempelajari menjaga Al-Quran. Jemaah yang dirahmati Allah, itulah sebabnya sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling utama di antara kalian itu adalah man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, paling tidak kita berkontribusi, yang kita sudah punya cucu, ada anaknya yang punya anak, paling tidak yang pertama kali orang yang mengajar cucu kita, yang mengajari anak kita adalah kita sendiri sebagai orang tuanya, kita sendiri sebagai kakeknya, sebagai neneknya, yang memperkenalkan alif, ba, ta, jim, a sampai seterusnya. Kenapa demikian? Karena ini akan menjadi amal jariah yang tidak akan terputus pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak di antara kita langsung dimasukkan di TPA, langsung dimasukkan di TPQ, padahal kita punya potensi yang besar untuk mendapatkan amal jariah dari keturunan kita itu, dari keluarga, dari anak-anak kita itu. Kenapa? Kalau kita yang memulai sejak pertama, maka yang terjadi adalah pahala jariah yang pertama yang menanamkan pengajaran Al-Quran adalah kita sendiri sebagai orang tuanya.
Jamaah yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, ulama-ulama kita sering menyampaikan, kalau mau bermata diterangi dengan cahaya ilahi, dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka hidupkan di dalamnya, diajarkan. Ada yang kita ajar di mata untuk belajar Al-Quran. Paling tidak alim bata. Kita sudah memperkenalkan, menyebutkan huruf, penyebutan lisan kita, menyebutkan ayat-ayat itu. Lapas-lapas untuk menjadi itu kesulitan. Tapi paling tidak mereka sudah mengenal itu. Dan yang pertama kali memperkenalkan adalah kita sebagai orang tuanya, kita sebagai kakeknya, kita sebagai neneknya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa inilah yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.